Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsuri, NIM 31220145. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mereview perumusan strategi. Nah, ini proses perumusan strategi. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu di mana posisi perusahaan sekarang ini, kemana arah posisi perusahaan yang akan dituju, dan bagaimana kita berupaya untuk mencapai posisi tersebut. Nah, itu adalah proses perumusan strategi. Nah, strategi dasar induk ini dijalankan perusahaan. Kita harus memahami peran strategi dasar induk atau lebih dikenal dengan grand strategi. Strategi dasar induk ini disebut sebagai master strategi yang memberikan arah mendasar untuk tindakan strategik. Strategi dasar induk menjadi dasar upaya pengkoordinasikan dan sekaligus untuk mempertahankan arah bagi pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, di sini terdapat 14 strategi dasar induk yang dapat dipilih sebagai pendekatan dasar untuk pencapaian tujuan tersebut. Nah, 14 ini adalah strategi pengembangan pasar, pengembangan produk, inovasi, pertumbuhan terkonsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, diversifikasi terkonsentrasi, diversifikasi konglomerasi, putar haluan, divestasi, likuidasi, bankrupti, joint venture, dan aliansi strategi. Nah, di sini adalah gambar dari strategi integrasi vertikal. Nah, di sini kita bisa lihat ada 6 tabel, yaitu yang pertama produsen atau pabrik terigu, yang kedua pabrik mie instan, yang ketiga toko warung retail. Nah, di sini strategi integrasi vertikal ini akuisisi atau merger dari pemasok atau pelanggan bisnis adalah integrasi yang namanya vertikal. Dan kalau misalkan akuisisi atau merger dari bisnis bersaing adalah integrasi horizontal, seperti itu. Selanjutnya yaitu strategi putar haluan. Nah, di sini keadaan putar haluan dan tanggap putar haluan. Di sini ada penyebab, ada dampaknya, ada tahap penciupan dan tahap pemulihan. Kita bisa lihat ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di sini faktor internal dan eksternal ini adalah kita bisa lihat kalau dari sisi faktor internal, yaitu penurunan penjualan atau margin, atau rendahnya suatu penurunan penjualan atau margin. Kalau kita lihat faktor dari eksternal, itu bisa tinggi atau akan segera bangkrut. Nah, itu dari faktor eksternal, dampaknya. Nah, di sini kita bisa lihat dari rendah dan tingginya ini adalah ada pengeluaran biaya dan ada pengurangan aset. Nah, selanjutnya yaitu stabilisasi, dan itu dari faktor internal dan faktor eksternal itu menjaga efisiensi dan rekonfigurasi ke perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada pemulihan, seperti itu pengoperasiannya. Nah, di sini strategi likuidasi. Nah, strategi likuidasi ini dilakukan oleh suatu perusahaan dengan menjual keseluruhannya, terutama dengan aset berwujud perusahaan. Pada dasarnya, para pemilik dan manajer strategi perusahaan yang gagal itu tidak mengetahui akibat dari aksi yang diambilnya, akan mengakibatkan kesulitan bagi dirinya dan para pegawai dari perusahaan tersebut. Nah, sebagai suatu strategi jangka panjang, strategi likuidasi ini mencoba meminimalisasi kerugian dari keseluruhan pemegang saham tersebut. Nah, di sini ada strategi bankrupti. Nah, di sini para pengusaha atau pembisnis pada dasarnya tidak membayar hutangnya, tetapi yang dilakukan itu menutupi utang piutangnya.
dalam kondisi likuidasi, investor telah kehilangan uangnya, pekerja telah kehilangan pekerjaannya, dan manajer telah kehilangan kredibilitasnya, serta pemilik perusahaannya ini telah kehilangan yang ada di tangannya. Ya, perusahaan dalam hal ini akan memenuhi kewajiban membangun kembali pengoperasian perusahaan yang menguntungkan. Lanjutnya yaitu strategi joint venture. Nah, di sini merupakan kombinasi dari 2 atau lebih perusahaan yang mempunyai kemampuan dari kekurangan komponen yang dibutuhkan keberhasilan dalam suatu lingkungan bersaing. Contohnya itu pembangunan jalan tol, perusahaan yang bertanggung jawab dalam teknik pembangunan, satu perusahaan bertanggung jawab pengoperasian pemasaran, dan semuanya perusahaan mempunyai kepemilikan dari induk perusahaan masing-masing. Itu dari joint venture. Strategi aliansi. Nah, partnership ini berlaku untuk waktu tertentu. Contohnya itu satu partner memberikan kemampuan manufacturing, sedangkan partner kedua memberikan keterampilan dan kemampuan pemasarannya. Dari metode perumusan strategi ini, penetapan perumusan ada dua tekanan metode, yaitu SWOT matrix strategis dan Grand Strategy matrix. Nah, di sini analisis SWOT, ya. Nah, analisis SWOT ini ada analisis internal dan analisis lingkungan eksternal. Nah, di sini internalnya ini mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan perusahaan, dan dari eksternalnya itu untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Nah, dengan pengintegrasian kedua analisis itu, maka diperoleh analisis ULPA, yaitu keunggulan, kelemahan, ancaman, dan analisis SWOT merupakan suatu kerangka penganalisaan antara internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Nah, diketahui, SWOT ini dipergunakan secara luas melalui kreasi gambaran secara tingkat, tepat, dan cepat mengenai strategi perusahaan. Nah, dan bisa kita lihat di sini sama-sama. Di sini ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini juga ada peluang lingkungan, ancaman lingkungan, keunggulan internal, dan kelemahan internal. Nah, di sini perusahaan yang mempunyai keunggulan internal dengan peluang lingkungan eksternal itu berada pada kuadran pertama. Kita lihat, di sini tuh ada pengembangan pasar, produk, penetrasi pasar, pertumbuhan konglomerasi, horizontal, dan integrasi ke depannya. Nah, yang kedua itu perusahaan yang mempunyai keunggulan internal dengan menghadapi ancaman lingkungan eksternal berada pada kuadran kedua. Nah, bisa kita lihat juga kuadran kedua di mana. Nah, kuadran kedua itu letaknya ada di sebelah kanan bawah. Nah, itu ada diversifikasi terkait, tidak terkait, konglomerasi, vertikal, dan ke belakang. Nah, yang ketiga, perusahaan yang mempunyai peluang lingkungan eksternal tetapi dengan lingkungan internal yang berupa sumber daya dan kapabilitas perusahaan yang lemah berada pada kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga itu penciutan, putar haluan, aliansi, dan joint venture. Dan yang terakhir, perusahaan yang menghadapi ancaman lingkungan eksternal dengan lingkungan internal yang berupaya sumber daya dan kapabilitas yang lemah, maka sangat rumit perusahaan dalam kondisi seperti ini berada pada kuadran keempat. Nah, itu adalah matriks strategi SWOT. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai review tugas kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.